Guys, percaya nggak kalau misalnya kalian bisa dapat puluhan bahkan ratusan juta dari content source dengan target luar negeri? Kenapa pakai target luar negeri? Karena memang RPM atau CPM-nya itu berbeda dengan Indonesia. Kalau misalnya kalian buat konten di Indonesia, kalian hanya bakalan dapat Rp200 saja dari content source biasa. Tapi kalau misalnya kalian mau target luar negeri, kalian bisa dapat Rp2.000 per 1000 penonton. Jadi jomplang banget ya untuk jaraknya. Jadi di sini kita akan belajar gimana cara buat konten source target luar negeri dengan cara mudah teman-teman. Saya akan jelaskan secara lengkap, jadi kalau nggak mau ketinggalan langsung aja subscribe dulu channel ini dan tonton sampai habis videonya ya. Bang, ajarin dong bang, ini bang. Jadi menurut saya konten yang memang lagi ramai dan bisa mendapatkan penghasilan yang banyak itu ya tentunya konten luar negeri atau konten bule. Saya sudah lihat ya teman-teman, untuk RPM atau CPM-nya itu sangat berbeda dengan konten short bule ya. Jadi saya pernah upload itu, kalau misalnya kita upload di Indonesia atau target Indonesia itu RPM atau CPM-nya itu cuma sekitar 200 perak aja ya teman-teman. Tapi saya baru dapat gambaran dari teman-teman di Facebook, katanya kalau ini target bule, dia untuk RPM-nya di sini dia bisa dapat 1,9 ribu, jadi sekitar 2000-an ke atas gitu untuk per 1000 tayangan teman-teman. Jadi lumayan banyak dibandingkan dengan target Indonesia, karena Indonesia cuma 200 perak aja ya. Jadi udah berapa kali lipatnya. Konten yang menurut saya itu paling cepat ramai itu adalah konten narasi. Ya biasanya orang bilang itu konten narasi ya. Memang ada yang bilang kalau itu konten reupload, tapi itu bukan konten reupload ya teman-teman, karena tidak murni reupload, harus ada pengeditan lagi teman-teman. Ya supaya tentunya bisa lebih aman untuk digunakan. Salah satu channelnya itu adalah ini ya teman-teman, Special Wonders. Jadi ini tuh kontennya itu target luar negeri, tapi sebenarnya pemiliknya ini adalah orang Indonesia ya. Kamu bisa lihat di sini teman-teman, dia itu pakai konten source seperti ini. Ya konten source seperti ini tuh dia ini buat jadi bahasa Inggris ya. Di sini dia dapat 92 juta penonton. Kemudian ada 72 juta dan lain sebagainya teman-teman. Coba kita putar yang 92 juta ini, kita putar dulu ya. This truck was off-roading in the desert when suddenly it was surrounded by a raging flash flood. With no other option, the driver shifted into reverse. He then realized that his only escape was a daring sprint downstream. Ya, kontennya sebenarnya cuma seperti itu aja teman-teman. Jadi ambil video dari sosmed lain dan kemudian diedit dan ditambahkan bahasa Inggris, ditambahkan musik juga. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada RPM yang tadinya sekitar 2000, nah sekarang kita akan coba bagi ya teman-teman. Kita akan coba hitung penghasilannya dari 92 juta penonton ini. Ya, teman-teman hitungannya seperti ini ya. Ini 92 juta penonton ya, 92 juta kali ditonton dibagi 1000. Nanti hasil pembagiannya itu kita kalikan dengan RPM-nya yaitu 2000 perak. Jadi orang itu bisa dapat penghasilan sekitar 184 juta. Ya, 184 juta hanya dari satu video tadi teman-teman. Tentunya ini kalau misalnya kita pakai target bule teman-teman. Sekarang kita akan coba contohkan kalau misalnya kita pakai target Indonesia ya. Ya, inilah kalau misalnya kita pakai target Indonesia. 92 juta penonton tadi itu dibagi 1000. Dikali RPM Indonesia yang cuma 200, maka penghasilannya itu hanya sekitar 18.400.000. Jadi sudah banyak ya teman-teman bedanya dibandingkan kalau kita pakai target luar negeri. Makanya kita akan fokus untuk membuat target luar negeri saja teman-teman. Lalu gimana cara membuat konten seperti yang dibuat oleh Special Wonders ini? Kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman tentang bagaimana cara membuat kontennya seperti yang ada di Special Wonders. Ya, tapi sebelum kita lanjut teman-teman, di sini saya mau promosi dulu ya. Di sini saya punya jasa edit video untuk beberapa narasi, seperti di sini yang pertama ada untuk Facebook Reels, kemudian ada untuk video narasi YouTube Short, dan yang ketiga itu ada narasi YouTube Short tapi targetnya luar negeri atau bule. Kalau misalnya kita pakai yang narasi YouTube Short Indonesia itu harganya 5.000 per video ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kita pakai target yang YouTube Short luar negeri itu harganya 10.000 per video. Di sini kalian bakalan dapat konten narasi bahasa Inggris. Kemudian kalian bakalan dapat yang durasinya 15 detik ke atas. Nanti ada subtitlenya dan sumber videonya dari mana, dan di situ juga ada termasuk voice over dan semuanya aman ya, termasuk musiknya juga akan diambil dari YouTube Studio juga teman-teman. Nanti di sini kalau misalnya mau pesan judul dan deskripsi juga untuk satu video itu harganya Rp1.000 ya teman-teman. Jadi judulnya dan deskripsinya itu juga nanti bakalan dibuat dengan bahasa Inggris ya. Nah ini ya teman-teman, kalian bisa cek nanti di kolom deskripsi kalau misalnya kalian mau order.
Emang contoh videonya gimana bang? Nah ini adalah orang yang udah pernah pesan ya teman-teman. Di sini dia pesan 100 video kebetulan. Jadi saya akan tunjukkan hasil video yang sudah saya buat ya. Di sini kita bisa lihat teman-teman, di sini ada 100 video. Kita akan coba putar satu video dulu ya. Did you know this is how lipstick is made? Did you know this is how lipstick is made? They use cactus as a base, plant various herbs inside it, dry it, mix it with other ingredients, and process it into a brand new lipstick. This is the journey of lipstick before it reaches the market. The lipstick you wear might have gone through this unique process. What do you think? Seperti itulah hasil videonya teman-teman yang sudah saya buat ya. Dan kemudian untuk judul dan deskripsinya juga kita bisa lihat di sini, karena kemarin kebetulan dia juga pesan untuk judul dan deskripsi. Di sini kita akan coba lihat ya. Saya akan buatkan dalam bentuk tabel seperti ini teman-teman, dan itu lengkap ya. Untuk judulnya di sini langsung saya buat. Kemudian deskripsinya juga saya buat di sini, termasuk sumber videonya dari mana itu juga sudah saya sertakan ya teman-teman. Jadi cukup simpel sebenarnya, nanti saya akan buatkan ke kalian lengkap. Tapi untuk judul dan deskripsinya ini kalian harus bayar lagi ya untuk satu video sekitar Rp1.000 teman-teman. Ya sekarang kita akan coba buat konten seperti itu ya teman-teman. Yang ini misalnya kalian nggak bisa buat konten aja, tapi kalau misalnya kalian mau belajar, silakan saya akan ajari setelah ini ya. Di sini kita butuh beberapa aplikasi teman-teman. Yang pertama itu kita butuh sosial media, tentunya tempat dimana kita nyari bahan. Selain itu kalian juga butuh CapCut dan juga butuh ChatGPT di sini. Tentunya kalian butuh ChatGPT ya. Oke, yang pertama kita cari bahan dulu teman-teman. Yang tentunya kita harus cari dari Reels ya. Kalian harus cari video yang menarik dan bisa kalian ceritakan teman-teman. Seperti contohnya kali ini kita menemukan video seperti ini yang bisa kita ceritakan ya, karena ada ikan pari raksasa yang ikut terambil ketika nelayan mencari ikan. Kita langsung aja salin tautannya. Di sini kita pilih tombol pesawat. Setelah itu di sini kita pilih aja langsung salin tautan ya teman-teman. Setelah kita salin, kita akan pergi ke Chrome saja. Nah, biasanya kalau saya mau download video dari Instagram, saya akan buat seperti ini ya. Download video Instagram. Kita akan pilih yang bagian paling atas. Kemudian kita pastikan aja untuk linknya di sini teman-teman, dan kita langsung download aja ya. Setelah muncul seperti ini, kita langsung download videonya. Ya, dan video tadi itu udah langsung masuk ke galeri kalian ya. Sebelum kita masuk ke pengeditan teman-teman, jangan lupa di sini kalian catat ya untuk nama akun, nama sosial media dari video yang kita ambil tadi. Di sini ada nama profilnya, kalian ingat aja ya teman-teman. Setelah kita mencari bahannya, sekarang kita akan pergi ke CapCut. Di sini kalian bisa pakai CapCut yang apa aja, tapi menurut saya lebih baik kalau misalnya kalian pakai CapCut yang Pro teman-teman. Karena kalau misalnya kalian pakai Pro, itu banyak fitur yang bisa kalian gunakan. Termasuk text to voice, artinya kalian bisa memakai voice over bahasa Inggris dengan beberapa karakter yang ada ya di CapCut ini. Jadi menurut saya kalian cari aja CapCut ya. Kalau misalnya ada yang kalian tahu jual, kalian beli aja teman-teman. Langsung beli di CapCutnya juga nggak masalah ya teman-teman. Memang harganya cukup mahal ya. Ya kalau misalnya mau investasi menurut saya cocok saja ya teman-teman. Ya di sini kita langsung aja teman-teman. Kita buat proyek baru dan masukkan video yang sudah kita download tadi. Ya beginilah tampilan dari CapCut itu ya teman-teman. Di sini di awal jangan lupa kalian bisukan dulu audionya. Setelah itu kalian pergi ke bagian paling belakang, dan di sini teman-teman kalian hapus saja bagian akhirannya ya. Kalau misalnya kalian udah nemukan video seperti ini, kalian bisa edit videonya. Seperti misalnya kalian buat cermin, misalnya kalian buat videonya seperti ini, baru setelah itu kalian geser ke samping, cari yang namanya transformasi, dan kalian pilih cermin. Setelah itu kalian bisa perbesar sedikit juga nggak apa-apa ya teman-teman. Sekarang kita akan ke bagian memasukkan voice overnya. Karena kita nggak mau pakai suara sendiri dan mau pakai suara luar negeri atau bule, kita tekan dulu di bagian teks di bawah. Lalu kita tambahkan teks. Di sini kita buatlah narasi untuk video yang sudah kita tonton. Ya teman-teman, di sini saya sudah buat narasinya, dan narasi yang saya buat ini teman-teman sebenarnya simple aja ya, dan cuma sedikit. Di sini kita akan coba salin narasi kita ini teman-teman, dan kita akan perluas dan kita ubah menjadi bahasa Inggris ya. Caranya itu kita akan pergi ke ChatGPT. Ya, di sini wajib punya ChatGPT ya teman-teman, karena kita akan mencoba mengubahnya jadi bahasa Inggris. Saya akan buat perintah seperti ini ya teman-teman. Ya, perintah yang saya buat adalah seperti ini. Ubahlah narasi ini menjadi bahasa Inggris dan berikan tambahan kalimat. Kenapa saya katakan gitu? Karena tadi itu saya cuma buat simple aja ya. Setelah itu juga saya ketikkan di sini bahasanya juga harus bersahabat teman-teman. Setelah itu kita buat aja berikut narasinya. Kita pastikan aja di sini untuk narasi yang sudah kita buat tadi.
Dan yaudah langsung aja kita tekan panahnya ya. Nah, ini adalah narasi yang sudah dibuat. Tapi kalau misalnya kalian belum puas atau masih kelihatan sangat sedikit, kalian bisa tambahkan lagi pesan yang baru, misalnya seperti ini. Di sini saya minta tambahkan lagi kalimatnya. Ya, dan sekarang itu kalimatnya sudah dibuat jadi lebih banyak seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal salin aja untuk teks ini. Setelah itu kita pergi lagi ke CapCut tadi teman-teman. Ya, di sini untuk teks tadi, di sini langsung aja kita hapus dan kita pastikan teks yang baru kita buat jadi bahasa Inggris ya. Setelah itu kita checklist aja. Di sini ada menu di mana kalian bisa memisahkannya secara otomatis, tapi menurut saya tidak usah ya teman-teman. Kalau misalnya sudah seperti ini, langsung aja kita klik di bagian teksnya dan di sini kita pergi ke bagian menu yang ada di bawah dan kita pilih teks keucapan. Di sini nanti kita akan memilih karakter yang mau kita pakai. Ada beberapa karakter di sini teman-teman seperti Adam, Alex, dan lain sebagainya. Di sini saya akan buat yang bahasa Inggris dulu dan saya akan pilih salah satu. Misalnya saya mau pakai karakter Adam, kita pilih Adam saja. Setelah itu langsung saja kita tekan checklist. Sekarang ucapannya langsung di-generate seperti itu ya teman-teman dari teks yang sudah kita buat. Kamu bisa lihat ya di bagian atas ini ada garis hijau, itu adalah voice over yang sudah dibuat. Kalau sudah seperti ini kalian sudah bisa hapus teksnya ya. Di sini kita ke bagian bawah dan kita hapus teman-teman. Nah di sini ternyata kalimatnya itu ada panjang sekali ya teman-teman. Cara supaya video dan teksnya itu sesuai, kalian bisa salin aja untuk videonya teman-teman. Kita pergi ke bagian bawah dan kita pilih duplikat seperti ini. Barulah setelah itu kita coba potong bagian yang perlunya saja teman-teman, kita potong seperti ini dan kita sesuaikan dengan voice over yang ada di bagian bawah. Untuk membuat jadi lebih bagus, di sini untuk transisinya bisa kalian buat ya teman-teman. Kalian bisa pakai yang mana saja sesuai dengan yang kalian mau. Misalnya saya akan pakai transisi yang biasa saja seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kita akan coba naikkan volumenya supaya lebih kuat teman-teman. Saya akan buat ke 200 saja. Nah, sekarang di bagian bawah dari video ini kita akan tambahkan lagi musik supaya lebih menarik. Musiknya itu bisa kalian ambil dari YouTube Studio ya teman-teman. Saya biasanya pakai musik dengan judul Final Girl. Cara untuk memasukkan musiknya adalah kita tekan di bagian suara. Setelah itu kita pergi ke bagian berkas, kita pilih perangkat dan kita cari musik yang mau kita masukkan. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita cut aja di bagian paling akhir. Dan volumenya kita kecilkan juga ya teman-teman supaya sesuai. Di sini saya akan buat ke angka 50 saja. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita akan memasukkan subtitle yang biasanya muncul di bagian bawah ya. Caranya itu adalah kalian pergi ke bagian teks. Setelah itu kalian pergi ke bagian menu keterangan otomatis. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja teks yang mau kalian pakai teman-teman. Di sini saya biasanya pakai yang emoji ini ya teman-teman. Tapi ini hanya ada di Pro saja teman-teman. Memang kalau misalnya mau lebih bagus, kalian harus menggunakan fitur Pro ya. Di sini kita langsung pilih aja. Dan di bagian bahasa di atas, jangan lupa buat ke bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau misalnya sudah selesai, langsung aja kita tekan hasilkan. Sekarang ini akan di-generate ya teman-teman. Kalau sudah selesai, maka nanti akan muncul teks seperti ini di bagian bawah. Di bagian akhir, kita akan mencoba untuk memasukkan kredit atau sumbernya. Kita pilih tambahkan teks di bagian bawah ya. Di sini kita langsung aja ketikkan source .2 dan kita ingat nama sosial media yang tadi kita ambil videonya. Di sini nama sosial medianya adalah Amazing Tyson. Kita coba masukkan ke kotak ini teman-teman. Kemudian di bagian belakang saya buat ya nama sosial medianya misalnya Instagram seperti ini. Kita akan atur untuk gayanya. Di sini font saya ganti dulu seperti ini ya sesuai dengan keinginan kalian saja teman-teman. Saya akan perkecil dulu. Kemudian saya akan letakkan di bagian atas ya. Setelah itu saya pergi ke gaya dan di sini kita pilih teks yang sesuai atau cocok ya. Misalnya saya akan pakai warna kuning ini dan kalau sudah selesai kita checklist aja langsung. Setelah itu kita akan panjangkan sampai ke bagian akhir seperti ini. Sekarang videonya sudah selesai dan beginilah hasilnya. Wow, this fisherman just caught a huge stingray while they were out at sea looking for fish. Look how massive it is. I bet it was a tough fight to reel it in. What an incredible catch. Imagine the excitement when they first saw it on their line. This is definitely a moment they won't forget anytime soon. Seperti itulah teman-teman hasil videonya. Sekarang tinggal kalian yang bereksplorasi untuk membuat konten yang baru ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya kalian gak mau buat kontennya, kalian bisa cek link deskripsi dan langsung order aja supaya saya buatkan video untuk kalian ya. Oke, sampai berjumpa di video saya yang berikutnya ya teman-teman.